pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Samudatu kembali dapat menjumpai Anda dalam program yang akan memberikan inspirasi kepada Anda para wanita dimanapun berada ya. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan salah satu direktur dari sebuah perusahaan yang transportasinya ini sangat terkenal ya di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan siapakah dia pemirsa? Ikutin saya terus hanya di Women's Talk IDX Channel. PT MRT Jakarta mencatat sejumlah indikator positif di sepanjang tahun 2023. Salah satunya adalah terkait peningkatan jumlah penumpang dan kenaikan pada indikator layanan lainnya. Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Mega Tarigan melaporkan bahwa tahun lalu tercatat sebanyak 33.496.540 orang menggunakan layanan MRT. Dengan demikian sekitar lebih dari 91.000 orang menggunakan MRT setiap harinya. Selain itu, MRT Jakarta juga mencatat rasio ketepatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhenti rata angka yang mencapai 99,94%. Sebelumnya pada tahun lalu, angka keterangkutan bulanan tertinggi terjadi saat November, yaitu lebih dari 3,1 juta orang. Guna menaikkan angka keterangkutan, perusahaan telah bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dari industri wisata seperti sektor kuliner, aktivitas, pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hingga promo tiket di sejumlah tempat wisata. Lantas, apa sajakah langkah ekspansi yang dilakukan PT MRT Jakarta dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2024? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Mega Tarigan hanya di Women's Talk. Ya, kali ini pemirsa saya akan berbincang bersama dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Ibu Mega Tarigan. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah menerima kami untuk ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. Siapa sangka ternyata di balik operasi MRT yang lancar, mulus, ada sosok Sri Kandi di sana. Ibu sejak kapan menjabat sebagai Direktur Operasi? Sebagai Direktur Operasi, saya menjabat semenjak November 2023. Oke, tapi di PT MRT sendiri sudah lama ya Bu ya? Ya, betul. Sejak betul. tahun berapa boleh diceritakan? Saya join MRT itu sejak 2009. 2009, jadi memang sudah 13 tahun lebih ya berkarir di bidang railway. Oke, tentunya nggak langsung jadi direktur Ibu ya. Betul. Ada tahapan-tahapannya. Awalnya masih ingat nggak Bu posisinya di mana, ngapain? Terus akhirnya di 2023 menjadi Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Ya. Jadi waktu join di MRT tahun 2009 itu saya baru lulus kuliah S2. Dan waktu itu cari-cari pekerjaan gitu ya yang kira-kira sesuai dengan passion, dan waktu tahu di MRT ada lowongan, sepertinya saya ngerasa inilah panggilan saya gitu kan. Waktu pertama join di 2009 itu, saya sebagai manajemen trainee. Kemudian ya mengisi berbagai posisi, jadi title-nya juga sempat berganti-ganti gitu ya. Tapi memang direkrut pertama itu sebagai engineer di MRT Jakarta. Nah, engineer begitu ya. Dan Ibu adalah alumni teknik fisika. Betul. Dari ITB. Betul. Oke. Ibu engineer, kan biasanya tuh berkaitan dengan banyakan tuh mayoritas pria gitu ya, karena identik dengan keras, bener nggak sih Bu? Dan apa yang membuat Ibu passion kok ke engineering gitu? Ya, jadi mungkin saya juga nggak tahu ya kenapa dulu. Itu apa asal nembak aja? Ya jadi ya mungkin kalau generasi saya mungkin rata-rata belum punya vision yang jelas ya. Oke. Ke depan mau jadi apa? Ya mungkin termasuk saya juga. Jadi ketika milih kuliah di ITB itu sebetulnya belum punya visi yang jelas juga ke depan akan berkarir seperti apa. Namun saya tahu bahwa saya suka dengan hal-hal yang berbau teknik gitu ya. Karena itu saya memilih untuk masuk ke engineering. Seperti itu. Jadi memang awalnya tidak ada bayangan, tidak ada bayangan. Tapi ketika saya kuliah S2, waktu itu saya kuliah di Jerman,
saya mengalami betapa nyamannya naik transportasi publik, khususnya kereta listrik begitu ya, apalagi di Europe itu interconnected-nya sudah begitu bagus antar negara, cross border, dan saya punya visi, wah harusnya Indonesia juga seperti ini, punya pelayanan kereta api yang baik seperti itu. Apakah Ibu sebelum masuk ke MRT itu MT gitu ya, memang sudah ada pengalaman kerja terlebih dahulu mungkin di perusahaan lain? Ya. Jadi sebelum join di MRT, sebetulnya saya sudah punya pengalaman, tapi waktu itu pengalaman saya betul-betul engineer yang di lapangan gitu ya. Kemudian saya berpikir, wah nih kalau jadi engineer di lapangan, ngerjain proyeknya katakan di tengah hutan, kayaknya saya nggak bisa seperti ini terus-menerus. Di Indonesia, gitu ya. Sehingga saya berpikir, wah saya harus kuliah lagi supaya saya bisa kerja kantoran. Jadi pergi kantor rapi, wangi, pulang juga masih bersih gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk sekolah keluar, mengambil bidang-bidang yang lebih lebih tidak terlalu engineering, tapi juga tetap bisa mengaplikasikan bidang ilmu yang saya dapat ketika S1. Oke, kita kan udah tahu bahwa Ibu adalah Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Harusnya udah ada gambaran dong Bu, operasi dan pemeliharaan itu apa. Tapi kita pengen lebih jauh lagi untuk mengetahui itu ngapain sebenarnya Bu, pekerjaan utamanya. Yes, jadi operasi pemeliharaan pada dasarnya adalah menghadirkan layanan gitu ya. Layanan kepada penumpang ya berupa layanan kereta itu sendiri gitu ya. Nah, tapi untuk bisa menghadirkan layanan itu, maksudnya dari perspektif penumpang, dia bisa mencapai stasiun MRT, kemudian dia bisa membeli tiket di situ, kemudian dia naik ya sampai dia turun lagi di stasiun tujuan, dia sampai ke rumahnya. Itu kan tentu ada banyak customer journey yang terlibat, yang kita perlu perhatikan ya, bagaimana dia bisa mencapai stasiun dengan mudah, bagaimana dia bisa membeli tiket, bagaimana keretanya datang tepat waktu. Nah, semua aspek layanan itulah yang dikelola oleh saya dan tim, gitu ya. Kereta bisa sampai tepat waktu, reliabilitasnya juga tinggi, ketersediaannya juga tinggi. Itu kan tentu ada perawatan di situ, ada maintenance di situ. Kemudian fasilitas stasiun, eskalator, elevator, ya mungkin baru-baru ini sempat agak viral tuh ya, eskalator di stasiun Bekasi gitu ya. Oh, yang dikasih bunga ya. Yang dikasih bunga gitu ya. Memang itu membutuhkan maintenance yang reguler ya, supaya bentuk pelayanan ke masyarakat itu juga bisa dinikmati dengan konsisten. Oke, kalau ada hal-hal seperti itu misalnya Ibu, bentuk protes dari masyarakat yang terjadi dengan mungkin akhirnya mengirimkan karangan bunga berduka cita dan sebagainya, itu perasaan Ibu seperti apa, terus menanggapinya tuh gimana agar oke, ini harus memang disesuaikan nih. Ya, jadi kami di MRT memang menanggapi komplain pelanggan dengan cukup serius, karena kita menyadari bahwa masyarakat ataupun penumpang itu yang akan memberikan penilaian apakah layanan yang kita berikan berkualitas atau tidak, gitu ya. Jadi ketika ada komplain, udah pasti ada ketidakpuasan, gitu ya. Udah pasti layanan kita dinilai kurang berkualitas, gitu ya. Nah, challenge-nya lagi kalau MRT ini saat ini fase 1 itu dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI, sebetulnya banyak pilihan, gitu ya. MRT bukan satu-satunya pilihan. Ada mungkin ride hailing, gitu ya. Ojol begitu ya, atau juga ada bis umum, atau ada ya banyak moda lain, bahkan sampai transportasi pribadi begitu ya. Jadi ketika pelanggan tidak puas dengan layanan MRT, mereka punya opsi lain gitu ya. Nah, sedangkan kita sangat membutuhkan penumpang gitu ya. Jadi itu yang selalu kami tingkatkan, bahwa pelayanan penumpang itu harus diutamakan, fasilitas semua harus ketersediaannya kalau bisa 100%. Nah, di tahun ini Ibu apakah ada apa saja bentuk peningkatan tersebut, kemudian layanan yang ditingkatkan agar penumpang yang tadinya senang nih naik MRT itu tetap naik MRT terus, kalau bisa ngajak-ngajak keluarga juga. Yes.
Nah, jadi memang kami banyak melakukan program-program yang sifatnya push ataupun pull ya. Sifatnya push itu contohnya mungkin lebih banyak ke arah kebijakan publik gitu ya, yang mana mungkin ini lebih domainnya regulator. Tapi bagaimana untuk menarik pengguna itu bisa menggunakan MRT? Nah, mungkin di sini domainnya MRT ya. Kami melakukan banyak kerjasama dengan feeder-feeder ya, untuk mempermudah pelanggan itu bisa mencapai stasiun kita ataupun dari stasiun kita dia ke tempat tujuannya. Nah, selain program-program kerjasama dengan feeder, itu kami juga banyak melakukan promo-promo ya, kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha di sekitar koridor gitu ya, dengan tujuan tadi untuk mengincentivize ya, untuk pelanggan itu bisa naik-naik MRT. Setiap tahun jumlah pelanggan mengalami peningkatan berapa persen, Ibu? Mungkin yang terakhir 2023? Nah, 2023 itu kita rata-rata di sekitar 90 ribuan average naik berapa per persen? hari. Untuk Januari kita telah berhasil mencapai 100 ribu penumpang per hari. Ya. Tembus 100 ribu ya, luar biasa. Oke, tapi sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan dari MRT, Ibu kan pasti udah banyak melihat moda transportasi di negara lain ya, Ibu ya. Mana sih sebenarnya yang Ibu paling suka gitu dan kenapa? Nanti akan kita bahas, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa Women's Talk, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Mega Tarigan yang merupakan Direktur Operasi dan juga Pemeliharaan dari PT MRT. Ibu udah keliling, bahkan sempat melanjutkan S2 di Jerman begitu ya, udah pasti banyak melihat moda transportasi di negara-negara lain. Paling bagus menurut Ibu di mana? Negara mana? Paling bagus ya. Kalau paling bagus mungkin agak sulit ya menilai bagus atau tidak bagus, tapi yang paling develop itu saya rasa mungkin di Jepang ya. Jepang, kenapa Tokyo. Ibu? Karena mereka coveragenya sudah sangat luas, dalam arti banyak moda, kemudian multi operator juga. Kalau di Tokyo itu mungkin secara luasan area kurang lebih sama ya dengan Jakarta gitu ya, jumlah penduduknya kurang lebih sama ya, atau Tokyo mungkin lebih padat ya, lebih banyak seperti itu. Tapi dari sisi jumlah line yang beroperasi, jumlah jalur, kemudian jumlah stasiun begitu ya, ataupun jumlah halte itu jauh lebih masif di Tokyo, sehingga kita bisa menjangkau seluruh area itu dengan mudah. Ada nggak Ibu yang dari Tokyo ini bisa kita ambil, kita develop lagi di Indonesia? Mungkin nggak bisa semuanya karena memang karakternya beda begitu, dari masyarakatnya, kemudian dari lokasinya, dari realnya juga gitu ya. Dari dana juga mungkin Ibu ya. Tapi apa yang bisa kita develop lebih lagi agar setidaknya bisa mirip lah? Ya. Dari sisi fasilitas, saya kira ini perlu ditingkatkan ya. Kalau kita ke stasiun-stasiun di Tokyo ya, ataupun di Jepang ya, nggak hanya di Tokyo, tapi juga kota-kota besar di Jepang, kita ke toilet itu juga selalu bersih gitu ya. Nah, ini yang menginspirasi kami di MRT Jakarta, itu juga kita terapkan. Jadi ketika kita ke toilet, kita feel like we are humanized gitu ya, diberikan fasilitas yang bagus, toiletnya bersih, ada tisunya gitu ya. Nah, menurut saya itu indikator yang mudah untuk dicapai, tapi memang butuh effort, butuh biaya juga, tapi memang kita harus terbiasa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, kedua mungkin dari sisi interconnectivity-nya gitu ya. Jadi bagaimana antar moda itu terhubung secara seamless, sehingga penumpang itu tidak perlu effort yang luar biasa ya untuk bisa melakukan perjalanan. Ini sebetulnya contohnya sama juga ya, ketika saya kuliah di Jerman itu kemana-mana menggunakan transportasi umum. Jadi
kita dari rumah itu jalan nggak beberapa jauh ya, mungkin sekitar 100-200 meter ya wajar gitu ya. Tapi sudah ada langsung halte bus gitu ya. Dengan halte bus kita bisa ke stasiun, kemudian kita lakukan perjalanan berikutnya. Jadi seperti itu. Konektivitasnya. Nah, konektivitas ini yang perlu diperbaiki di di Indonesia gitu ya. Konektivitas maupun penghubung antar stasiun tadi ya. Nah, kalau di Jakarta mungkin kita melihat interkonektivitas ini sudah sangat baik di area Duku Atas. Jadi Duku Atas itu transport hub, menghubungkan layanan MRT, tapi di situ juga terhubung dengan stasiun KCI, kemudian stasiun LRT Jabodebek, gitu kan? Dikembangkan di stasiun-stasiun lain. Jadi kita butuh lebih banyak hub-hub gitu ya yang memudahkan penumpang untuk bisa berpindah moda dengan nyaman. Oke, Ibu sebagai seorang Sri Kandi di MRT begitu ya, kepemimpinan wanita kan ini patut kita kulik nih. Ibu membawahi kira-kira berapa banyak karyawan sih, Bu? Saat ini di Direktorat Operasi Pemeliharaan itu ada sekitar 480 personil. 480 personel. Kemudian seberapa penting menurut Ibu sentuhan wanita yang dibutuhkan lah di MRT, karena kan kayaknya ada hal-hal yang memang akan lebih humanis lah kalau misalnya itu adalah sosok perempuan. Misalnya tadi mungkin di setiap toilet harus ada tisu. Ya biasanya tuh yang paling care tuh yang wanita, karena kita yang paling merasa tisunya nggak ada tisu. ya jadi karena kami ini adalah perusahaan layanan gitu ya. Saya melihat bahwa ya memang kadang-kadang dibutuhkan sentuhan wanita gitu ya. Apalagi namanya railway itu kan roda kereta itu besi, terus ketemu rel besi juga, jadi besi ketemu besi itu kadang keras gitu ya. Tapi ketika kita menghadirkan layanan ini kan kadang-kadang harus luas gitu ya, harus peka dengan concern ataupun keluhan dari penumpang gitu ya. Mungkin di area-area itu pelayanan ya, terutama teman-teman di stasiun mungkin justru lebih banyak wanitanya gitu ya. Tapi bukan berarti di maintenance team itu nggak ada wanita, ada juga wanita, meskipun jumlahnya mungkin lebih sedikit ya dibanding teman-teman yang di layanan stasiun dan penumpang. Seperti itu. Benar nggak, Bu? Ada sekitar belasan perempuan yang tersebar di berbagai posisi, seperti pemeliharaan kereta, rel, hingga sistem persinyalan. Bahkan katanya masinisnya ada lumayan banyak nih, ada 10% perempuan. Betul. Jadi MRT Jakarta adalah perusahaan pertama yang ada masinis wanitanya gitu ya. Sebelum itu, sebelum 2019 maksudnya, karena kami beroperasi pertama kali 2019, itu masinis nggak ada wanita gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena ini ya, operasional kereta itu kan biasanya cukup berat ya, bahkan untuk beberapa layanan, bukan di MRT tapi layanan lain ada yang sampai 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam itu tentu cukup sulit apabila pekerjanya tadi harus membagi waktu ya antara keluarga, mengasuh anak dan lain-lain. Apalagi gitu kalau ya. anaknya masih baby mungkin ya. Yes, nah tapi kami di MRT percaya, bahkan itu merupakan salah satu goal kami dalam program sustainability mengenai gender equity. Jadi memberikan kesetaraan ataupun kesempatan yang sama ya untuk wanita juga bisa berkarir, baik di bidang-bidang engineering ataupun operasional, layanan dan lain-lain, semua dapat kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Itu dia ya. Terus saya juga ingin kulik lebih jauh lagi nih terkait dengan kepemimpinan Ibu Mega di MRT, karena Ibu katanya adalah insinyur wanita pertama yang bergabung dengan MRT ya. Betul. Nanti kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan pemirsa perbincangan bersama dengan Ibu Mega. Ibu adalah insinyur wanita pertama yang join bersama dengan MRT. Berarti sebelum-sebelumnya adalah kebanyakan insinyur pria, begitu ya Bu ya. Perasaannya tuh seperti apa? Dan bukan persaingan Bu ya. Ada nggak sih gejolak-gejolak yang dialami ketika join dan satu-satunya waktu itu adalah wanita? Iya, baik.
Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, mungkin karena dulu sudah terbiasa waktu kuliah. Waktu kuliah itu satu angkatan itu di program studi saya itu ada sekitar 70-an, wanitanya tuh hanya sekitar ya 10% gitu ya. Jadi memang udah terbiasa di dunia yang banyak didominasi oleh pria gitu ya. Tapi saya nggak merasa gimana-gimana banget gitu ya. Karena bagi saya yang penting adalah bagaimana komitmen kita gitu ya, bagaimana komitmen kita terhadap pekerjaan, artinya kita juga harus mampu untuk bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh atau dituntut oleh jabatan itu gitu ya. Secara profesional. Betul, itu Ibu ya. betul. Oke, kemudian apa tuntutan utama Ibu jika ingin terjun ke dunia engineering ini, terlepas mungkin dari apapun gendernya lah. Menurut Ibu apa tuntutan utama? Nggak boleh miss, selain soal tadi harus komit gitu ya. Oke, jadi karena tuntutan untuk pelayanan MRT Jakarta ini juga tinggi, dalam arti kita harus mengoperasikan ini dengan aman, nyaman, selamat dan sebagainya. Tentu kita butuh membangun budaya. Nah, budaya inilah yang perlu kita internalisasi ya, menjadi nilai pribadi kita sendiri ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu memang selalu mengutamakan aspek-aspek safety gitu ya. Karena hanya dengan budaya safety yang baik, kita juga bisa memberikan layanan yang terbaik bagi penumpang gitu ya. Seperti itu. Ibu namanya manusia kan ya, meskipun sudah terbantu oleh serba sistem ya, tapi kan pernah nggak Bu ada miss ataupun kalau sampai ada miss meskipun tidak fatal begitu ya, karena kan itu memang ya berisiko juga lah terhadap keselamatan banyak orang ataupun kepentingan banyak orang, misalnya jadi terlambat dan lain sebagainya. Itu kira-kira langkah antisipasinya seperti apa Bu? Ya, baik. Jadi memang namanya sistem itu tidak bisa 100% ya, reliability-nya pasti ada lah gitu ya, downtime-nya. Dan kadang-kadang downtime itu terjadi di saat-saat yang tidak kita expect gitu kan. Namanya failure itu biasa terjadi, tapi bagaimana kita mengelolanya, respons terhadap failure itu sehingga gangguan terhadap pelayanan itu seminim mungkin ya. Dalam sejarah MRT ada beberapa failure yang terjadi. 2019 itu kita pernah mengalami total blackout ya, karena memang dari PLN ya. Karena itu kita harus mengevakuasi penumpang gitu ya. Dan ini cukup challenging, terutama di MRT yang punya section bawah tanah, underground gitu ya. Jadi ini yang selalu kita latih dengan tim di operation dan maintenance, bagaimana bisa melakukan tanggap darurat dengan baik gitu ya, untuk berbagai macam kasus failure yang terjadi. Tadi ya, kegagalan listrik, pernah juga terjadi failure kereta gitu ya, jadi ada kendala teknis menyebabkan kereta tidak bisa bergerak. Nah ini tentu juga responsnya juga harus baik, bagaimana mengevakuasi penumpang, kemudian memberikan informasi yang clear kepada penumpang, baik di dalam kereta maupun di stasiun yang belum naik tapi mau naik, tapi nggak bisa, ternyata keretanya gangguan gitu ya. Nah ini semua memang membutuhkan kesiapan ya. Kesiapan ini yang kita latih terus-menerus melalui simulasi kesigapan dan training ya. Kalau ada simulasi. Ibu untuk operasi pasti kan tentunya membutuhkan biaya dan juga pemeliharaan. Boleh disampaikan sedikit sih Bu, mungkin perbedaannya dari tahun ke tahun, ada peningkatan atau seperti apa? Baik. Kalau untuk pemeliharaan memang jadi sistem pemeliharaan itu biasanya ada intervalnya gitu ya. Ada harian, 3 harian, mingguan, bulanan, tahunan. Bahkan kalau untuk kereta itu kita punya siklus semi perawatan akhir itu 4 tahunan dan perawatan akhir 8 tahunan. Di mana kereta ini benar-benar dibongkar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggantian komponen atau parts jika memang dibutuhkan. Nah, jadi siklus-siklus inilah ya kita harus rencanakan, kita harus bikin planning yang baik, karena di situ kita tahu akan terjadi penggantian ataupun pemeliharaan berat yang mana pasti akan membutuhkan biaya gitu ya. Jadi selalu dimulai dari perencanaan yang baik terhadap kegiatan maintenance. Biasanya tuh support sistemnya tuh siapa? Kemudian untuk
kalau lagi nggak sibuk gitu biasanya me time-nya ngapain? Oke. Support system ya, support system udah pasti keluarga ya, terutama suami. Jadi saya bisa mencapai tahapan karir di titik ini itu semua mungkin paling besar itu dari suami ya, dari suami, kemudian juga dari keluarga besar ya. Saya ingat dulu waktu anak saya masih baby gitu ya, balita, kadang sulit cari pengasuh, sulit cari babysitter dan lain-lain. Selalu ada orang tua ataupun mertua yang dimintai bantuan untuk bisa jaga. Betul. Ya, mungkin itu ya. Kalau nggak disupport itu juga ganggu ya. Iya, jadi nggak fokus bekerja gitu. Oke, Ibu kan punya satu putri ya? Ya, betul. Sekarang sudah besar ya, sudah 1 SMP. Udah lebih paham lah ya. Yes, kalau ditanya me time saya ngapain, saya selalu berusaha untuk bisa memprioritaskan waktu dengan anak saya. Ya, karena dari dia kecil saya selalu bekerja ya, sehingga kalaupun ada waktu luang ya saya akan prioritaskan untuk waktu dengan anak atau waktu keluarga terlebih dahulu. Baik Ibu, itu dia ya kisah inspirasi dari Ibu Mega yang merupakan Direktur Operasi dan juga Pemeliharaan dari PT MRT. Semoga bisa menjadi referensi dan menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Ibu Mega. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu untuk MRT memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Dan pemirsa, demikian Women's Talk kali ini. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.